Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia ya. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara kesehatan dan keuangan, teman-teman ya. Loh, ada hubungannya toh? Ada, teman-teman ya. Nah, jadi kalau Anda sehat, Anda termasuk orang kaya, teman-teman ya. Kenapa? Karena nggak perlu pergi dokter, nggak perlu check up ke rumah sakit ya, nggak perlu beli obat, teman-teman ya. Jadi uang yang Anda bayarkan ke rumah sakit itu bisa Anda gunakan buat hal yang lain. Mungkin Anda bisa bisniskan, berkembang berkali-kali lipat, atau mungkin Anda bisa investasikan, teman-teman ya. Jadi sehat itu sama dengan kaya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu setuju dengan quotes yang saya sampaikan barusan, sehat itu kaya, berarti berlaku juga dengan kebalikannya. Berarti sakit itu miskin, Bapak Ibu ya. Nah, iya dong, kalau sehat itu kaya, sakit itu miskin. Kan gitu logikanya, teman-teman ya. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, karena kalau orang sudah sakit, ya, pengeluarannya jauh lebih besar daripada orang yang masih sehat, teman-teman ya. Orang sakit itu pengeluarannya banyak. Beli obat, harus kontrol, harus medical check up, ya. Belum lagi kalau opname masuk rumah sakit, ya, nggak cukup cuma 1 juta, 2 juta, ya. Bisa 10 juta, 20 juta, bahkan lebih, teman-teman ya. Makanya buat Bapak Ibu yang hari ini kondisi badannya masih sehat ya, ayo dijaga baik-baik kesehatannya ya. Karena harta yang terutama bagi manusia adalah kesehatannya, dan musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, teman-teman ya. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, karena contoh nih, diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok musuh terbesar itu kita sendiri? Karena kita nggak bisa lepas dari godaan makan enak, teman-teman ya. Kelihatan gorengan, pengen beli ya. Kelihatan daging jeroan, pengen dimakan ya. Sukanya makan yang enak-enak, teman-teman ya. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu punya hobi makan enak, minum manis, olahraga nggak pernah, teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi? Kita pasti ngalami yang namanya obesitas ya. Nah, kalau sudah obesitas ya, berat badannya berlebih, nanti sakit penyakitnya mulai datang semua ya. Bisa diabetes, bisa hipertensi ya, bisa jantung koroner, teman-teman ya. Dan ujung-ujungnya nanti mengarah ke komplikasi. Karena apa? Terlalu banyak minum obat, teman-teman ya. Iya loh, ada teman saya itu ya, di mana? Surabaya, Bapak Ibu ya. Udah komplikasi ya. Awalnya nggak sakit macam-macam, cuma kena diabetes aja, teman-teman ya. Jadi diabetes saja dia minum obat diabetes ya. Lama-lama obatnya nambah lagi, obat hipertensi, teman-teman ya. Lama-lama obatnya yang diminum tambah lagi, Bapak Ibu ya. Jadi udah minum obat diabetes, minum obat hipertensi, minum obat kolesterol, teman-teman ya. Nah, lama-lama apa? Ginjalnya nggak kuat, Bapak Ibu ya. Akhirnya teman saya harus menjalani perawatan hemodialisa, teman-teman ya. Nah, jangan sampai seperti itu, teman-teman ya. Jadi, sehat itu adalah satu-satunya kekayaan yang kita punya, teman-teman ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak sehat, jangan berkecil hati. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah kena penyakit kronis, penyakit kritis, teman-teman ya. Bisa nggak ini dibalikkan keadaannya? Bisa, Bapak Ibu ya. Melalui perubahan pola hidup sehat, teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke pokok bahasan kita. Hubungan antara keuangan atau kekayaan dan kesehatan, teman-teman ya. Nah, biasanya orang-orang yang kaya, Bapak Ibu ya, itu punya pilihan yang lebih banyak, teman-teman ya. Mereka itu ibaratnya kalau berobat gitu ya, bebas pilih hospitalnya, teman-teman ya. Nggak takut ya, wah ini mahal ya. Bagaimana nanti kalau ini opnamenya mahal, biaya berobatnya mahal ya. Tapi buat orang-orang yang sudah, mohon maaf ya, yang tidak punya uang, itu biasanya nggak ada pilihan ya. Mereka paling ya pilihannya berobat melalui BPJS ya, program bantuan pemerintah, teman-teman ya. Nah, banyak kali teman-teman saya juga ya, yang punya orang tua yang pengobatannya, mohon maaf, menggunakan BPJS ini ya, keberhasilannya itu sangat minim, Bapak Ibu ya, dan berakhir dengan meninggal dunia, Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya, Bapak Ibu tahu sendirilah kalau di Indonesia ya, pasien yang berobat menggunakan kartu BPJS biasanya tidak mendapatkan pelayanan yang baik, teman-teman ya. Nah, saya sebutkan nih satu contoh, saya nggak sebut namanya, Bapak Ibu ya. Saya punya teman ya di Jakarta, kebetulan istrinya kena cancer, teman-teman ya. Nah, karena teman saya ini punya finansial yang pas-pasan, Bapak Ibu ya, berobatnya di Rumah Sakit Kanker Darmais ya di Jakarta, teman-teman ya. Nah, dia pakai kartu BPJS, teman-teman ya.
Nah, tapi karena ya namanya yang berobat di rumah sakit pemerintah itu kan banyak ya, apalagi pakai program bantuan pemerintah, teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau kemoterapi harus nunggu sekitar 1 sampai 2 minggu, teman-teman ya. Nah, orang kalau sudah kena cancer, apalagi cancernya sudah metastase, stadium 4, teman-teman ya, tumor kanker yang sangat ganas. Nah, ini kalau nggak segera di kemoterapi atau kalau nggak segera dilakukan tindakan, teman-teman ya, nah, maka proses penyebaran sel kankernya akan jauh lebih cepat. Dan benar Bapak Bu ya, nggak perlu lama-lama teman-teman ya, nggak perlu tunggu 2 tahun 3 tahun ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah, saya ingat teman saya ini istrinya itu cuma bertahan tidak sampai kurang dari 1 tahun, teman-teman ya. Jadi cuma hitungan bulan aja. Karena apa? Ya itu tadi, tidak ada pilihan ya, tidak ada biaya ya, hanya mengandalkan program bantuan pemerintah, teman-teman ya. Nah, hal itu jangan sampai terjadi di diri kita, teman-teman ya. Sama juga Bapak Ibu ya, kebetulan kedua orang tua saya juga punya pengalaman yang cukup dengan cancer Bapak Ibu ya. Jadi kedua orang tua saya, ayah saya kena kanker liver ya, ibu saya kena kanker rahim atau kanker kandungan Bapak Ibu ya. Nah, mereka juga meninggal di usia yang cukup muda, teman-teman ya. Jadi ayah saya meninggal umurnya 57 tahun, ibu saya meninggalnya usianya 58 tahun, teman-teman ya. Dua-duanya meninggal karena penyakit kanker ya. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, pada waktu itu kondisi keuangan saya atau keluarga saya itu sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi ayah saya itu punya sebuah toko ya. Tokonya kecil Bapak Ibu ya, bukan toko besar ya. Jadi ketika ayah saya sakit ya, otomatis yang jaga toko ini kan nggak ada, teman-teman ya. Jadi toko ayah saya itu sering tutup, teman-teman ya. Karena apa? Ayah saya opname di rumah sakit karena kan sudah kena liver, kena cancer, teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia sakit, otomatis tokonya nggak ada yang jaga, ditutup Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau ibu saya yang gantikan jaga toko, ya namanya ibu rumah tangga, nggak punya pengalaman yang cukup dalam menjalankan bisnis atau usaha, teman-teman ya. Nah, ibu saya pun juga lama-lama kesulitan dalam menjaga toko tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi kalau ayah sebagai pencari nafkah utama di dalam rumah tangga mengalami sakit penyakit kronis ya, biasanya lifestyle ekonomi daripada keluarga tersebut akan menurun, teman-teman ya. Dan benar Bapak Ibu ya, nggak pakai lama, kurang lebih ayah saya itu nggak sampai 2 tahun Bapak Ibu ya, dia mengalami komplikasi yang sangat serius ya, livernya sudah akut, teman-teman ya, ginjalnya bahkan sudah rusak, mohon maaf, dan terjadi bleeding muntah darah berkali-kali, teman-teman ya, dan berakhir dengan meninggal dunia, teman-teman ya. Nah, nggak lama setelah ayah saya meninggal, gantian ya, ibu saya yang mengalami sakit kanker kandungan atau kanker rahim tadi, teman-teman ya. Dan waktu itu saya masih ingat sekali, teman-teman ya, di salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Surabaya ya. Dokter itu sempat manggil saya karena saya kebetulan anak satu-satunya yang ada di kota itu, di kota Surabaya, teman-teman ya. Dokter itu ngomong, wah ini ibumu kankernya udah stadium 3B ya, ini udah ganas ya. Nanti kalau nggak segera dioperasi ya, kalau nggak diangkat nih tumor kankernya, akan terjadi metastase, teman-teman ya. Berapa dok biaya operasinya? Nah, ketika saya tanya seperti itu, dokternya ngomong ya, ya kurang lebih siapkan dana sekitar 60-70 juta, teman-teman ya. Dan pada waktu itu saya sebagai seorang yang masih muda, teman-teman ya, masih usia kuliah, teman-teman ya, saya ngomong ke dokternya, dok sebentar ya, saya akan berunding dulu dengan keluarga saya ya. Nanti keputusannya bagaimana, nanti dokter akan saya berikan kabar secepatnya, teman-teman ya. Nah, sebetulnya saya ngomong seperti itu hanya sebuah alasan, teman-teman ya. Karena apa? Nggak punya duit, teman-teman ya. Nggak punya uang. Untuk apa? Biaya tindakan operasi. Ya, jadi alasannya apa tadi? Sebentar dok, saya musyawarah dulu dengan kakak saya. Tapi sebetulnya keadaan keluarga kami, ekonominya sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi ada hubungan antara kesehatan dan kekayaan, teman-teman ya. Jadi orang-orang yang kemampuan finansialnya itu berlebih ya, dia bisa punya pilihan yang lebih banyak, teman-teman ya. Dia bisa melakukan tindakan pencegahan ya. Dia bisa beli vitamin, suplemen, nutrisi yang bagus-bagus untuk apa? Mencegah terjadinya penyakit kronis, teman-teman ya. Tapi buat Anda yang mungkin hidupnya mohon maaf ya,
uang udah mepet, pas-pasan, nggak ada ya, untuk makan aja susah, bagaimana buat beli vitamin teman-teman ya, bagaimana buat beli nutrisi. Nah ini agak repot teman-teman ya. Dan di pembahasan nanti mengenai bagaimana cara mencari uang atau cara mendapatkan kekayaan akan saya bahas di video saya yang berikutnya teman-teman ya. Semoga video hari ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Tetap semangat buat Anda yang sedang berjuang. Salam sehat dan salam konnichiwa.